kayak mata saya merah dan saya pengen banget nangis ketika saya lihat ada ibu-ibu menghentikan menghentikan alat berat di Maumere. Sebenarnya RPJMN ini sudah cukup mendorong gitu ya keberlanjutan dari sisi hutan dan lahannya. Beberapa temuan kami ya ketika wawancara baik itu di tingkat kementerian atau di tingkat daerah, mereka juga kesulitan men-tagging itu nomenklaturnya apa gitu. Salam transparansi, jumpa kembali di Fitra TV bersama saya Arum. Nah Sobat Fitra, pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik ya. Soal refleksi implementasi RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah dalam sektor hutan dan lahan yang berperspektif gender. Mungkin bagi yang belum tahu, jadi pada RPJMN 2020 dan 2024 sampai 2024 telah mencanangkan visi besar dalam pembangunan berkelanjutan termasuk di kebijakan di sektor hutan dan lahan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kebijakan dalam RPJMN ini sudah benar-benar berpihak pada keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan aspek sosial, termasuk bagi kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat adat? Nah, sekarang saya sendiri sudah ada rekan-rekan saya yang luar biasa hadir di sini. Pertama ada Mas Burnadi, ahli anggaran publik yang akan mengupas aspek finansial dan alokasi dana terkait kebijakan ini. Salam kenal. Salam kenal Mas. Siap Mas? Ya, siap pokoknya. Kalau boleh jelasin di Fitra sebagai apa nih? Ya, kebetulan saya di Fitra sebagai peneliti ya di divisi anggaran lingkungan dan sumber daya alam. Kebetulan memang beberapa kali kita pernah riset ya, baik di isu-isu lingkungan dan sebagainya. Dan di mana ya untuk saat ini kita sedang mengupas ya evaluasi terkait kajian di sektor lingkungan, khususnya di di hutan dan lahan di RPJMN sebelumnya gitu ya, di 2019-2024. Nah ini juga harapannya sih bisa menjadi ini ya masukan ya, tidak hanya bagi Bappenas tapi juga kementerian sektoral untuk kemudian tadi ya bisa menjadi sebuah perhatian ya terkait kebijakan-kebijakan khususnya di isu hutan dan lahan. Selanjutnya ada Mbak Novia Mustikasari dari Sekretariat LCDI Bappenas yang akan membahas soal bagaimana kebijakan pemerintah dan RPJMN ini telah diterapkan. Ya, halo Mbak Rum, halo Mbak Sekar, Mas Ardi, saya Novia Mustikasari. Saya dari Sekretariat Low Carbon Development Indonesia. Jadi sekretariat kita sebutnya Sekretariat LCDI merupakan, kalau dulu teman-teman kenal Sekretariat TNGRK gitu ya, berdasarkan Perpres 61 tahun 2011 kami bertransformasi menjadi Sekretariat LCDI gitu ya. Sekretariat ini adalah sekretariat di bawah eselon 2 Bappenas, yaitu Direktorat Lingkungan Hidup. Jadi kami membantu mensupport rekan-rekan di Bappenas gitu, khususnya di Direktorat Lingkungan Hidup untuk menuangkan pemikiran tentang isu perubahan iklim, khususnya pengelolaan karbon, seperti itu baru. Oke, siap-siap. Nah biar balance juga sekarang udah ada dari NGO ya, Mbak Sekar Banjaran Aji, juru kampanye Hutan Greenpeace yang akan memberikan perspektif kritis dari sisi lingkungan dan juga advokasi masyarakat. Halo Mbak. Halo, terima kasih banyak undangannya dari teman-teman Fitra. Sedang banget karena biasanya ngobrolin krisis iklim adalah ngobrolin soal ekonomi hijau aja. Tapi hari ini senang banget karena kita bisa agak lebih dalam ya ngobrolin soal RPJMN tuh sebenarnya udah cukup nggak sih untuk menangani krisis iklim dan bagaimana kaitannya dengan sektor volu yang sebenarnya salah satu sektor yang paling inti kalau kita ngomongin soal krisis iklim. Betul. Nah mungkin kita mulai dari isu lingkungannya langsung ya. Jadi ini pertanyaan buat bareng-bareng mungkin. Bagaimana sih RPJMN ini mengelola hutan dan lahan? Jadi kita mau melihat dimulai dengan dampak kebijakan ini terhadap lingkungan. Mungkin boleh kalau misalkan Mbak Novia juga menambahkan bagaimana RPJMN mengarahkan kebijakan hutan dan lahan dan sejauh mana targetnya ini sudah tercapai, Mbak? Iya, oke, makasih Mbak Rum pertanyaannya. Pas banget, harusnya memang dimulai dari sisi Bappenas gitu ya, yang paling makro gitu ya. Kita tahu bahwa RPJMN 2020-2024 punya prioritas nasional. Saya akan membacakan nama prioritas nasional yang ke-6, yaitu meningkatkan ketahanan, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim gitu ya. Jadi
ini merupakan RPJMN hijau pertama gitu ya, yang memasukkan isu pembangunan karbon atau isu perubahan iklim ke dalam prioritas nasional gitu ya. Lalu ada di bawah prioritas nasional yang ke-6 itu ada kita sebut namanya program prioritas, yaitu tentang pembangunan karbon. Nah, di situ sebenarnya ada beberapa kegiatan seperti pemulihan lahan berkelanjutan untuk mendukung isu lahan gitu ya. Jadi RPJMN yang 2020-2024 itu sudah mendukung gitu ya, sudah ada kebijakannya untuk mendukung pemulihan lahan berkelanjutan. Di situ isinya ada tentang tentu saja ada tentang rehabilitasi hutan, ada bagaimana pengelolaan lahan gambut, ada bagaimana implementasi pertanian berkelanjutan gitu ya. Jadi sebenarnya RPJMN ini sudah cukup mendorong gitu ya keberlanjutan dari sisi hutan dan lahannya. Lalu kemudian kita tahu kita baru saja mensahkan Undang-Undang RPJPN nomor 59 tahun 2024 gitu ya, tentang jadi RPJPN sekarang itu memuat visi negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil dan berkelanjutan. Kata berkelanjutannya itu digambarkan dengan sasaran visi yang kelima, yaitu penurunan intensitas emisi GRK menuju net zero emission gitu. Jadi ini juga merupakan RPJPN yang pertama yang mengandung isu lingkungan gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang bagaimana peraturan pemerintah yang sudah berlaku gitu ya, jadi sebenarnya sudah ada peraturannya gitu ya. Dan kami juga selain tadi sudah ada RPJMN 2024, lalu kami juga sedang menyusun RPJMN yang sekarang nih, pemerintahan baru gitu ya. Itu berarti RPJMN 2025 sampai 2029. Bagaimana, apakah tercapai gitu ya tadi pertanyaannya. Nah, di RPJMN 2000 berarti kalau tercapai RPJMN sebelumnya ya 2020 sampai 2024. Nah, ada beberapa sebenarnya target-target yang memang sudah tercapai. Kita sebutlah, kita punya target sebenarnya rehabilitasi mangrove, kan mangrove juga termasuk dengan lahan. Kita punya target di dalam JMN 2024 itu penanam mangrove sebesar 50.000 hektar, dan itu sebenarnya sudah ada laporan bahwa itu sudah tercapai rehabilitasi mangrove-nya atau penanaman mangrove. Jadi kan dari Mbak Novia regulasinya sudah jelas gitu ya, dan memang rencana pemerintah itu grand ya, cukup besar gitu. Tapi kan kita nggak bisa ngomongin program-program yang akan datang ini tanpa melihat alokasi anggarannya nih, karena dari situ bisa ketahuan komitmen dari pemerintah. Nah, apakah Mas Adi ada komentar juga soal ini? Apakah Fitra juga ada pembahasan soal RPJMN yang di catatan memang di implementasinya gitu. Seringkali dalam praktiknya tadi ya Mbak Arum bilang anggaran, memang secara anggaran memang di dalam RPJMN itu juga dialokasikan memang cukup besar ya. Tapi praktiknya ketika dia turun di kementerian sektoralnya, dia itu kemudian tidak seperti yang direncanakan ya. Alokasinya turun. Otomatis kan tadi target ambisius yang besar, ketika dia komitmen anggarannya kecil, artinya kan akan menyesuaikan ya, KL terkait atau sektor terkait akan menyesuaikan dengan budget yang ada gitu. Dan tambah lagi juga ketika dengan budget yang tadi ya sudah menurun, itu juga bisa jadi implementasi praktiknya atau teknisnya bisa juga mengalami perubahan. Makanya tadi disampaikan juga bahwasannya saya bilang ya RPJMN kita memang bagus, tapi kebijakan pemerintah secara keseluruhan setengah hati. Kenapa tadi peraturan ataupun regulasi dan dokumen perencanaan yang sudah ditata, kemudian kalau dibenturkan ke dalam antar sektor gitu, seringkali sering berbenturan ya. Misalnya kayak di ekonomi ya, seringkali ya kebijakan lingkungan itu terbentur dengan beberapa program-program strategis nasional gitu, seperti PSN gitu, dan juga seperti misalnya kayak contohnya di sini ada beberapa pasal-pasal ya di Undang-Undang Cipta Kerja ya, kemudian juga jadi bertentangan gitu dengan mandat lingkungannya gitu. Nah, ini seringkali yang membuat tadi ya ada beberapa kritikan ya dari khususnya masyarakat sipil terkait implementasi itu. Artinya memang secara gambaran besar cukup baik gitu ya, kita apresiasi, dan mudah-mudahan tadi ya di pemerintah selanjutnya atau di RPJMN selanjutnya itu komitmennya jauh lebih kuat dan termasuk implementasinya, eksekusinya. Karena kan kalau kita lihat janjinya pemerintahan baru ya, Pak Prabowo Gibran itu kan juga punya kemauan ya adanya sebuah perubahan ya, reformasi di sisi implementasi di kebijakan lingkungannya. Tetapi lagi-lagi tadi ya, apakah kemudian ini akan cukup kuat atau sama saja atau malah lebih buruk gitu. Mungkin itu sih yang jadi catatan. Nah, kalau gitu dari Mbak Sekar ya, kalau teman-teman Greenpeace nih melihat
sebetulnya apakah ada gap besar antara kebijakan dan implementasinya di lapangan? Karena kan Greenpeace banyak melakukan penelitian terkait ini ya. Makasih banyak pertanyaannya, dan sebenarnya sangat menarik gitu ya. Tadi Mbak Novia udah sampaikan bahwa ini pertama kali dalam sejarah kita punya RPJMN yang ngomongin soal krisis iklim. Pertanyaan besarnya adalah, udah cukup belum sih untuk menghadapi krisis iklim? Dari bahasanya yang dipakai pemerintah hari ini kan masih soal perubahan iklim. Nah, apakah kita masih layak sih sebenarnya pakai kata perubahan iklim? Di saat bencana iklim, hidrometeorologis ya dalam konteks ini, itu angkanya semakin besar. Teman-teman bisa cek datanya dari BNPB, data pemerintah lagi-lagi ya, ini kita bukan datanya Greenpeace. Kadang kan pemerintah suka sensi kan, oh data LSM itu enggak, data pemerintah sendiri nih, kita cek, itu kan angka naiknya bencana hidrometeorologis makin tinggi. Saya rasa mungkin pertanyaannya kayak kita nggak ada dalam ruang lingkup kita bicara ini udah perubahan iklim gitu. Hari ini kita harus punya kesadaran penuh bahwa yang terjadi hari ini ya emang udah krisis iklim gitu. Dan dalam konteks kita bicara soal volume gitu ya, soal forest dan land use, soal hutan dan lahan gitu ya, kita harus melihat bahwa volume itu sebagai sektor yang akan menjadi benteng terakhir dari konteks krisis iklim. Karena cadangan karbon di sana, karena serapan emisi di sana, dan dengan bahwa hutan dan lahan itu bisa menjadi kita lindungi, akhirnya bisa menambah nilai ekonomi warga harusnya kan. Dan konteks ini akan nyambung dengan konteks ekonomi nanti kalau misalnya kita bicara anggaran. Dan dalam hal ini pertanyaan lanjutan nih, kita bisa refleksi bareng-bareng dalam melihat RPJMN hari ini gitu. Sudahkah RPJMN melihat konteks forest dan land use, hutan dan lahan sebagai konteks yang harus dilindungi? Karena kalau kita lihat hari ini dengan target NDC, konteksnya Paris Agreement tadi Mas Ardi udah sampaikan itu, kok kayaknya saya melihat yang hari ini terjadi adalah kuota deforestasi ya jadi kuota yang kayak kita masih bisa kok deforestasi. Oh ini kita masih cukup kok deforestasi. Itu pertama. Kedua yang menarik tadi adalah capaiannya yang dicatat pemerintah. Capaiannya adalah capaian kita tuh sudah melakukan bahasanya pemulihan gitu ya Mbak ya, di soal mangrove tadi pemulihan gitu. Tapi kita sebenarnya sebagai negara udah mencegah yang baik ini rusak nggak sih? Itu kan nggak pernah dihitung tuh. Jadi deforestasinya yang dihitung adalah target deforestasi kita sekian. Kita udah sampai mana nih target, udah mencapai target atau belum? Itu kan jadi kayak semacam kuota deforestasi. Di titik yang lain kita nggak benar-benar serius untuk menghentikan kerusakan di dalam level lain. Kerusakan itu kan macam-macam ya. Deforestasi itu kan disebarkan macam-macam. Tadi yang disampaikan Mas Ardi soal proyek-proyek pemerintah itu bagian dari kerusakan dong, PSN dan yang pembangunan konteksnya IKN mungkin itu pembangunan yang lagi-lagi juga punya potensi besar dalam ngerusak ngerusak hutan gitu. Nah itu dihitung nggak sih sebenarnya? Itu yang sebenarnya hari ini aku rasa kayaknya kita harus ngecek ulang nih. Kalau kita misalnya ngelihat hutan dan lahan tuh kita sedang berusaha menjaganya atau kita malah berusaha untuk ini masih bisa kita itu permisif dan juga apologetic. Nggak apa-apa kok, ini untuk kepentingan ekonomi dan lain-lain. Dan berikutnya kalau misalnya kita bicara soal perspektif, ini menarik nih kalau misalnya kita bicara soal perspektif. Saya punya kasus yang kemudian Greenpeace kami mulai dari 2023 sampai 2024 kemarin itu campaign besar soal itu yang kemudian viral dengan case-nya All Eyes on Papua. Kasus itu adalah kasus di mana seorang suku Auyu, saya salah satu lawyernya suku Auyu, itu dia memperjuangkan tanahnya yang kena izin kelapa sawit. Izinnya itu cuma satu izin, besarnya sekitar kurang lebih 39.000 hektar. 39.000 hektar itu kalau di convert jadi
emisi itu hitungan kami ya, itu nanti bisa mungkin juga diperdebatkan, tapi hitungan kami itu kurang lebih akan ada 23 juta ton karbon yang akan keluar kalau misalnya lahan itu dikonvert seluruhnya menjadi kelapa sawit. Suku Auyu kalah, walaupun cerita ini menjadi satu dukungan baru buat teman-teman Papua ya untuk mempertahankan hutannya. Dah ini kita bisa berkaca tuh Kak dari satu buah izin tadi. Izin itu satu aja, itu kita nggak akan nyampe ke Volunetsing 2030. Kita akan gagal mencapai itu. Nah permasalahannya hari ini, kita serius nggak sih ngelihat perizinan itu? Gimana kalau kita, apakah RPJMN memberi ruang pada kita untuk reflektif, melakukan monitoring dan evaluasi atas izin-izin yang diberikan. Apakah izin-izin ini benar-benar menguntungkan dan apakah di izin-izin tadi itu sedang membentengi kita dari krisis iklim atau malah mengantarkan kita pada krisis iklim yang lebih nyata. Iya. Saya sedikit menambahkan gitu boleh ya. Jadi sebenarnya selain di RPJMN sendiri gitu ya, baik di 2020-2024 maupun RPJMN sekarang, kita tuh tidak hanya menghadapi perubahan iklim itu tidak hanya memitigasi, tapi beradaptasi terhadap perubahan iklim. Jadi di kami mengistilahkan namanya pembangunan berketahan iklim. Jadi kami melihat bagaimana caranya mengurangi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim. Nah, jadi kita kan banyak gitu ya hidup tidak, maksudnya yang satu mencegah terjadinya bahaya besar-besaran, yang satu bagaimana kita beradaptasi terhadap perubahan iklim. Jadi tadi Mbak Sekar berkata tentang krisis iklim gitu ya. Ya mungkin kalau di pemerintahan memang istilahnya masih perubahan iklim gitu ya Mbak. Nah, yang secara kebijakan makronya kami memang mendorong bagaimana kerugian ekonomi dari perubahan iklim itu dikurangi gitu ya dengan aksi-aksi yang sebenarnya kami ada soft link listnya juga gitu ya secara kebijakan, dan itu kita dorong teman-teman di kementerian dan lembaga untuk bisa melaksanakan itu gitu ya. Dan itu memang lagi-lagi gitu ya memang kesulitannya adalah implementasinya tadi seperti dikatakan oleh Mas Ardi. Sebenarnya itu sih bahkan beberapa temuan kami ya ketika wawancara baik itu di tingkat kementerian atau di tingkat daerah, mereka juga kesulitan men-tagging itu nomenklaturnya apa gitu ya. Soal itu soal mitigasi, soal adaptasi yang membuat tadi mereka juga jadi gagap gitu memahami ini gitu. Makanya saya pikir juga daerah-daerah yang justru tadi ya sudah punya inovasi dan jadi praktik baik ya terkait kebijakan lingkungan, ini menurut saya perlu diperkuat ya untuk menjadi champion-champion yang nantinya bisa dipraktikkan ya atau diterapkan di beberapa daerah, meskipun saya pikir juga tidak pukul rata ya, karena kita tahu sendiri setiap daerah di Indonesia kan juga punya karakteristik dan juga kebutuhan yang berbeda gitu. Dan juga saya pikir juga dari pemerintah sebenarnya ada praktik baik ya dalam bentuk pembentukan BPDLH gitu, ataupun juga beberapa aplikasi pemantauan, monitoring, misalnya kalau di Bappenas tahu saya ada Aksara dan sebagainya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan kami di CSO adalah, atau masyarakat sipil ya, seperti teman-teman kami di Koalisi Pendanaan Lingkungan Hidup, sejauh apa gitu ya tadi yang ada di pemerintah tingkat pusat ini kemudian nyambung gitu ya antar sektornya dan juga sampai antara pusat dan daerahnya. Nah, gap itulah yang membuat kami merasa bahwasannya memang sepertinya butuh komitmen yang lebih kuat gitu. Jadi harus lebih dari itu sebenarnya usahanya. Karena tadi yang Mbak Sekar juga sampaikan ya, bahwasannya tadi ya dalam satu kasus saja di satu daerah misalnya tadi Papua gitu ya, bahwasannya terjadi deforestasi direncanakan lah istilahnya ya, mengubah hutan kemudian menjadi kelapa sawit, itu kan juga kemudian juga dampaknya tidak hanya lingkungan ya, tapi juga tadi ya konflik sosial, ekonomi masyarakat yang kita tahu bahwasannya sebagian besar penduduk Indonesia juga banyak yang ada di wilayah hutan ya, khususnya yang di daerah kabupaten atau desa itu kan sangat berdekatan gitu. Ketika itu diubah menjadi industri besar gitu ya. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang biasa bergantung dan hidup di situ? Itu juga menjadi PR ya. Di sisi lain pemerintah saat ini ya di pemerintah Prabowo Gibran berharap ada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Nah, akhirnya jadi nggak nyambung nih. Akhirnya nih pemerintah mau kemana gitu. Jadi hal itu yang memang saya pikir harus kita jawab bersama gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat juga dari anggaran sektor hutan dan lahan, kan Fitra sendiri melakukan ini ya, penelitian dan juga menulis policy paper terkait itu. Nah, kemarin itu kan dibilangnya bahwa Indonesia membutuhkan pendanaan rata-rata dalam setahun sebesar rupiah 266,3 triliun sampai dengan tahun
2030. Tapi sementara menurut DJA Kemenkeu, climate budget tagging itu rata-rata alokasi anggaran penanganan perubahan iklim dalam APBN 2020 lalu itu hanya sekitar 37,9 triliun. Nah lalu kemudian bagaimana gitu supaya ini bisa dimaksimalkan kalau memang kita mau menjawab isu dari krisis iklim ini? Ya itu kalau saya baca ya di rilisnya BKF itu anggaran 2022 ya, kita tidak tahu ya perkembangan seperti apa, mungkin bisa naik atau bisa lebih turun ya, karena kita melihat sendiri ya bahwasannya memang di di APBN selanjutnya gitu porsi lingkungan tuh justru menurun gitu ya, menurun gitu ya. Tadi yang apa Mbak Novi sampaikan tadi ya, ini juga menjadi dilema juga di pemerintah ya. Sisi lain dia ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana dengan apa namanya komitmen lingkungan gitu. Nah kalau memang makanya sebenarnya dibutuhkan tadi ya inovasi ya dari pemerintah juga, dan juga beberapa kebijakan-kebijakan strategis yang memang langsung menyelesaikan masalah lingkungan gitu ya. Makanya memang kerjasama kolaborasi dengan tadi ya masyarakat dan sebagainya itu menjadi penting ya. Jadi jangan apa-apa ya tadi ya berbasis pada sektor yang besar. Kayak contoh di perkebunan kelapa sawit misal contoh, itu kan sebagian besar itu kan yang mengolah itu kan industri besar gitu ya, apa perusahaan besar, koperasi apa namanya, industri besar, sedangkan yang ditangani oleh masyarakat itu sangat kecil ya, mungkin di bawah 10% gitu. Padahal mereka itu secara jumlah jauh lebih banyak, terus secara ini ya apa namanya sebaran, terus juga punya dampak yang sangat besar ya pada tidak hanya soal ekonomi sosial ekonomi masyarakat juga, tapi juga pada penjagaan kelestarian lingkungan. Karena kan masyarakat ketika melakukan apa ya misalnya pengolahan hutan itu tidak menggunakan alat berat yang capaiannya bisa sampai ratusan hektar atau jutaan bahkan gitu ya. Makanya itu yang perlu kemudian saya pikir lebih banyak dilakukan oleh di pemerintah pusat ya. Artinya tadi dia emang harus mengubah paradigma ekonominya ya, agar kemudian lebih berkeadilan, lebih menyentuh ke masyarakat-masyarakat yang sebenarnya tadi ya dia punya peran tidak hanya ekonomi tapi juga lingkungan. Nah, ini sedikit juga kalau di breakdown secara anggaran juga kita juga menilai ya bahwasannya ini kan kalau anggaran isu sektor lingkungan kan cukup besar ya. Tapi kalau diturunkan di isu hutan lahan itu justru malah kecil gitu ya. Padahal tadi Mbak Sekar harus bilang ya bahwasannya kita punya ketergantungan tinggi pada sektor volume ya. Karena dia diperkirakan ya katanya bisa punya kontribusi 60% terhadap target itu ya, target volume gitu. Tapi di sisi lain anggarannya untuk sektor hutan dan lahan itu juga tidak terlalu besar sebenarnya gitu. Bahkan tadi saya sampaikan di awal di dalam perencanaan cukup ideal, tapi ketika dia turun ke sektoral di khususnya ya di implementasi di kementerian juga anggarannya tidak terlalu besar gitu ya. Dan anggaran itu kan memang relatif ya. Kita tidak tahu apakah diolah juga dengan efektif atau tidak gitu. Itu juga bisa perdalam lagi gitu ya. Apakah dengan anggaran seperti itu juga alokasi dan juga pelaksanaannya juga efektif atau belum gitu. Karena memang kayak contohnya di kasus Karhutla mungkin juga teman-teman Greenpeace juga cukup mantau itu ya, misalnya kebanyakan kalau kita turunkan lagi gitu ya, kan alokasinya itu kan lebih banyak di penanganan ya atas kebakaran gitu. Justru alokasi untuk pencegahan kebakaran hutannya juga kecil justru, dan sangat tergantung dengan teman-teman di daerah gitu, alokasi APBD. Sedangkan teman-teman di daerah gitu ya, pemerintah daerah juga ngap-ngapan juga gitu ya, bahkan dia malah tergantung juga dari TKDD pusat. Nah jadi yang besar itu tuh yang perlu kemudian rumuskan secara bersama. Makanya memang penting sekali ya tadi ya menghadirkan masyarakat untuk partisipasi masyarakat ya, maksudnya itu untuk bisa tadi mengawal ini, karena tidak cukup nih kalau diselesaikan hanya dengan perspektif pemerintah gitu ya. Kita tahu sendiri ya kadang punya banyak kepentingan juga gitu, baik itu dari sisi politik ataupun bisnis gitu. Oke, menarik. Itu menyambung dari ini ya penjelasan Mas Adi dan juga Mbak Sekar gitu. Simultaneously kita masuk ke aspek ekonomi ya. Sebenarnya bagaimana sih kebijakan pemerintah ini terkait hutan dan lahan juga? Apakah betul-betul bisa memantik pertumbuhan ekonomi atau jangan-jangan sebenarnya hanya sebatas simulakra pertumbuhan ekonomi? Dalam artian ini grand design-nya tuh sudah ini ya besar gitu kan, tapi ketika kita ngomongin implementasinya gitu takutnya malah terjadi itulah penurunan gitu dekadensi ekonomi. Nah ya hal yang seperti inilah yang harus kita perhatikan gitu kan, karena mungkin Mbak Sekar bisa cerita lebih lanjut gitu apa sebetulnya kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat terutama terkait perhutanan sosial juga. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita refleksi ya hari ini yang terjadi di pengelolaan sumber daya hutan gitu ya, kita tuh sudah
apa ya, setidaknya cukup membaik gitu ketika pemerintah punya ide soal perhutanan sosial gitu. Karena selama ini kan hutan tuh selalu dikuasai oleh negara dan negara dengan korporasi. Ide perhutanan sosial itu adalah ide yang menurut saya luar biasa breakthrough lah. Jarang negara bisa memberikan ruang ke masyarakat untuk mengelola hutan tuh luar biasa. Cuma yang sama-sama kita coba lihat gitu ya, ternyata prosesnya itu kan nggak seindah yang kita imajinasikan. Proses dari konteks masyarakat bisa mendapatkan hak kelola untuk perhutanan sosial itu ternyata kendalanya lumayan gitu. Kalau nggak salah capaiannya pun yang ditargetkan pemerintah untuk PS pun nggak kecapai itu kan. Nanti teman-teman bisa mungkin jelaskan angkanya. Nah, dalam konteks itu bias pertama. Maksudnya masih ada tantangan soal akses masyarakat terhadap PS itu, walaupun kita udah ada PS gitu ya. Yang berikutnya adalah ternyata nggak semua masyarakat, konteksnya masyarakat adat ya dalam hal ini, nggak semua masyarakat adat tuh ternyata udah diakui sebagai sebuah entitas masyarakat adat dengan sistem dan skema yang ada di Kementerian KLHK ya waktu itu ya, yang sekarang kemudian berpindah menjadi Kementerian Kehutanan gitu. Jadi ada gap birokrasi yang sebenarnya itu menghalangi target pemerintah sendiri dalam konteks PS. Dan itu sebenarnya jadi refleksi kita bersama nih, bareng-bareng gitu. Apakah kemudian ini ke depannya gimana kita bisa mengatasi ini gitu. Dan ini sebenarnya akan sangat menarik nanti kalau misalnya Mbak Novia bisa cerita gitu ya, pemerintah ngatasinnya gimana sih nanti dalam konteks itu. Itu yang pertama, Mbak, soal kita bicara soal PS. Yang berikutnya adalah kami sebutnya kalau di Greenpeace solusi untuk krisis iklim yang datang dari masyarakat. Hari ini itu kan sebenarnya kita dihadapkan dengan mayoritas lahan yang di Indonesia masih baik gitu ya, dalam artian dia adalah lahan primer dan masih baik. Itu kan yang menjaganya adalah masyarakat adat. Nah, hari ini pemerintah itu udah percaya belum sih sama solusi yang ditawarkan masyarakat adat? Konsep masyarakat adat mengelola hutannya. Konsep di mana masyarakat adat menyimpan hutannya gitu ya. Kalau di Papua kita bisa melihat bahwa ada konsep hutan sagu misalnya. Kalau misalnya di area Sumatera Selatan dan sekitarnya itu kan mereka sebutnya rawang ya, konsep pengelolaan rawang. Udah belum sih masyarakat diberi kepercayaan untuk mengelola itu? Nah, ini kayaknya harusnya kalau misalnya tadi ya imajinasinya kita punya ekonomi hijau, harapannya sebenarnya yang seperti itu kan, yang dari masyarakat itulah yang harusnya dipromosikan. Nah, aku ngerasa yang hari ini terjadi kok kayaknya pemerintah belum mempromosikan itu dengan baik gitu loh. Alih-alih mempromosikan solusi yang hadir dari masyarakat, kan banyak sekali kejadian masyarakat mau mengelola rawang masih dikriminalisasi. Ada beberapa cerita dari Sumatera, masyarakat mau mengelola gambut, malah kena kriminalisasi, dianggap nanti mau membakar hutan gitu kan. Ada beberapa itu. Sementara kalau di sisi yang lain kita lihat ada korporasi punya izin HTI atau sawit, hutannya hutannya kebakar, udah disegel tapi nggak diproses-proses. Jadi betul. Jadi ada satu buah kondisi di mana kok kayaknya kita lihat nggak adil banget nih. Satu hal yang masyarakat udah secara turun-temurun melakukan itu terbukti nih secara saintifik itu menjaga lingkungan, karena kita bisa lihat sampai hari ini hutannya terjaga gitu ya, ekosistemnya baik. Nggak dikasih kepercayaan sama pemerintah, tapi kelompok lain yang dianggap kelompok kami, aku suka banget dengan bahasanya Taniali yang menyebut itu kelompok raksasa gitu ya. Kelompok raksasa ini diberikan banyak sekali kemudahan, bahkan sekarang kan ada
Undang-Undang Cipta Kerja bahkan boleh tuh kalau yang melanggar bayar denda aja, terus kemudian nggak ada dipidana gitu kan. Itu dapat kemudahan, habis itu dia udah jelas melanggar, kebakarannya udah jelas di konsesinya, udah disegel pula, tapi nggak mendapatkan penegakan hukum yang cukup. Jadinya akhirnya kayak seakan-akan ini lagi-lagi teman-teman semua bisa koreksi ya, atau ini cuma refleksiku sebagai pribadi ya. Aku ngerasa pemerintah tuh nggak percaya sama solusi yang dibuat masyarakatnya. Pemerintah nggak percaya sama ekonomi hijau yang sebenarnya idenya dari masyarakat yang sudah temurun-temurun mereka capai. Atau ya tadi pemerintah dengan bias 8% tadi, pemerintah menganggap masyarakatnya sendiri nggak cukup baik untuk bisa mencapai itu, makanya dia kasih itu ke raksasa yang sebenarnya kita juga masih bertanya gitu, apakah itu tadi kalau bahasanya Mas Adi, apakah itu bisa tercapai kan? Itu belum sama-sama kita nggak tahu bahwa akan kecapaian atau enggak. Tapi ini jadi hal yang menurutku jadi refleksi yang menurutku cukup berat gitu ya. Gimana kita mau mencapai kondisi di mana kita nggak gagap menghadapi krisis iklim, tapi di satu sisi yang sama kita masih nggak percaya sama solusi yang ada dari masyarakat. Itu adalah hal yang menurutku kayak anomali gitu, dan masa sih kita adalah kelompok itu gitu. Itu kadang-kadang aku kayak aku ada pertanyaan kalau gitu buat Mbak Novi ya. Tenang, nafas Mbak. Ya karena ya dari persoalan-persoalan di lapangan yang sudah diceritakan juga sama Mbak Sekar gitu. Pemerintah mau ekonomi tumbuh tapi lahan dan hutan rusak, masyarakat dikriminalisasi. Nah, set dari di samping itu juga apakah betul kita bisa mengandalkan RPJMN ini dalam mendukung ekonomi hijau gitu? Atau mungkin ada tanggapan lain dari Mbak Novi dari Bapak? Iya, oke, makasih. Tadi refleksinya Mbak Sekar sangat merefleksikan diri sendiri juga gitu ya. Nah, kalau berbicara konteks RPJMN itu kan nasional ya Mbak, gitu ya, nasional. Kita lupa, kita punya RPJMD daerah. Kalau misalnya RPJMN sudah pasti gitu ya, mendukung tadi sudah dibilang juga Mbak Sekar sama Mas Ardi bahwa semua yang terkait dengan di RPJMN itu sudah mendukung ekonomi hijau. Pemerintah mana gitu ya yang dipertanyakan gitu ya. Kita kalau berbicara konteks RPJMN sudah banyak yang sebenarnya kebijakan yang mendorong gitu ya. Kita lupa kita punya RPJMD. Nah, kewenangan RPJMD juga kan sebenarnya itu ada misalnya dari sisi yang mengatur misalnya Kementerian Dalam Negeri gitu ya, nggak cuma di Bappenas. Nah, memang sekarang di RPJPD dan RPJMN sekarang itu ada sinkronisasi antara RPJPN dan RPJMD. Jadi ada namanya SEB, Surat Edaran Bersama nomor 1 antara Kemendagri dan Bappenas. Jadi sudah selaras antara RPJPN dan RPJMD. Nah, mungkin nanti ke depan RPJMN dan RPJMD juga akan selaras gitu. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya mungkin kalau teman-teman tahu itu tidak ada keselarasan antara bukan tidak selaras tapi hanya mengacu gitu ya. RPJMD itu mengacu RPJMN. Nah, kalau sekarang kita selaraskan seperti itu. Tapi sejauh ini sebenarnya sedang kita komunikasikan gitu ya antara pemerintah pusat terutama dengan pemerintah khususnya di pemerintah daerah seperti itu ya. Balik lagi Mbak Sekar, kita tahu kita ada otonomi daerah gitu ya, bagaimana pusat punya concern-concern tertentu untuk ke pemerintah daerah gitu ya, perlu diingat gitu ya. Kita punya mandat otonomi daerah. Tapi berbicara dengan tadi balik lagi ke pertanyaan Mbak Arum ya, apakah memang bisa memantik pertumbuhan ekonomi? Sudah banyak diceritakan juga oleh Mbak Sekar terkait dengan APBN yang tadi kecil di kenyataan fakta-fakta yang diuraikan Mbak Arum, butuhnya misalnya tadi berapa sekitar 300 triliun ya, tapi kenyataannya cuma 3 triliun gitu ya. Kita tahu Perpres 98 tahun 2021 tentang tata cara nilai ekonomi karbon. Nah, itu kan menjadi sumber-sumber yang kita canangkan menjadi sumber ekonomi baru gitu ya untuk aksi yang bisa misalnya kita tahu ada tiga mekanisme seperti perdagangan karbon, RBP, Reserve Payment, terus satu lagi pajak karbon. Nah,
Nah, sebenarnya dari sisi kami di Bappenas gitu ya dan lingkungan hidup sebagai mitra Kementerian Lingkungan Hidup, kami mendorong bagaimana Perpres itu bisa diimplementasikan gitu ya. Kita tahu kalau misalnya saya melihat contekan sedikit ada beberapa mekanisme RBP yang sebenarnya sudah turun ke Indonesia gitu ya. Ya balik lagi seperti ada kontribusinya Norway, lalu ada BioCF gitu ya yang di beberapa provinsi juga sudah mendapatkan. Terus ada GCF melalui BPDLH. Jadi sebenarnya skema-skema itu kita dorong gitu ya untuk bagaimana masyarakat khususnya itu mendapatkan pertumbuhan ekonomi baru atau mendapatkan sumber ekonomi baru dengan ya kalau RBP menjaga hutannya ya karena kan memang itu dari hasil hasil menjaga hutan gitu ya kita Kalimantan Timur sudah dapat, Jambi juga sudah dapat gitu ya dan nanti menyusul provinsi-provinsi lainnya. Nah, selain itu juga sebenarnya terkait dengan perdagangan karbon kalau cek di websitenya SRN sudah ada 7 gitu ya, 7 yang diperdagangkan gitu ya, tapi memang basisnya masih basis energi atau dari ketenaga listrikan gitu ya. Nah, nanti menyusul dari sektor khususnya kita berbicara hutan dan lahan gitu ya, menyusul nanti mungkin ada beberapa yang bisa kita lihat di SRN dan diperdagangkan di sektor hutan seperti itu. Tapi perlu saya garis bawahi, ini semua bisa diperdagangkan kalau seandainya target NDC kita sudah tercapai seperti itu. Jadi itu menurutku menjadi sumber ekonomi baru gitu ya buat masyarakat gitu ya. Ya meskipun tetap pada concern bahwa pemenuhan NDC di Indonesia dan pemenuhan target di dalam RPJPN, RPJMN itu juga sudah tercapai. Gitu sih. Kalau dari Fitra, bagaimana menanggapi soal ini bisa menjadi ada potensi sumber ekonomi baru atau justru kembali lagi tadi ada simulakra pertumbuhan ekonomi? Ya memang yang menarik di isu lingkungan tuh gini ya, dia itu luas dan besar, tapi secara budgetnya itu justru malah terbatas gitu ya. Jadi kayak harapannya besar, tapi ongkos untuk kesana itu kecil gitu. Nah itu kenapa itu terjadi kan itu yang menjadi pertanyaan juga ya di kita ya terkait apalagi tadi ya kondisi global juga kita tahu sendiri ya banyak yang juga membuat tadi ya ini mempengaruhi juga kebijakan kita di nasional gitu. Nah makanya memang pentingnya sekali tadi kepemimpinan yang kuat saya bilang maka tadi dibilang harapannya besar juga pada Presiden Prabowo Gibran itu tadi bisa mengatasi itu gitu ya. Tadi dibilang Mbak Novi bilang ya kebijakan ini kan tidak hanya di pusat ya tapi juga ada pemerintah daerah. Tapi kalau sedikit kita lihat kan bisa dibedah juga secara kewenangan ya. Kewenangan untuk hutan, pengolahan energi kan ada di provinsi, kabupaten kota malah enggak ya. Paling terkecil itu mereka yang bisa dia kelola dari ujung Sabang sampai Merauke itu ya paling yang sama itu sampah gitu ya. Untuk pertanian, isu lingkungan, isu yang berkaitan dengan pesisir itu kan karakteristiknya beda-beda ya. Nah, memang akhirnya juga antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini mungkin di level desa dan kabupaten kota tadi sering lempar-lemparan gitu ya. Kadang ambisinya dari pusat, kemudian yang jadi masalahnya itu tanggung jawabnya di daerah ataupun sebaliknya. Nah, ini yang saya pikir juga tata kelola baik itu di sisi kewenangan, regulasi dan itu harus jelas gitu sehingga tadi ya segala sesuatu itu karena gini harapannya kita ya di koalisi pendanaan lingkungan kan gini kebijakan ini kan juga harus dilihat juga tidak hanya secara ekonomi tapi juga dilihat juga secara jangka panjang gitu karena bisa jadi dia itu cepat bisa menarik uang tapi di masa yang akan datang kita justru membayar gitu untuk tadi ya biaya-biaya atau kos-kos lingkungan yang kemudian terjadi akibat tadi kerusakan hutan. Misalnya kayak contoh ya di beberapa daerah Sumatera nggak pernah ngalamin banjir atau longsor, kemudian dibikinlah ekonomi besar-besaran. Memang secara dalam jangka pendek itu ada peningkatan, tapi kan dampak berikutnya negara harus menyediakan alokasi anggaran atau membebani anggaran baik itu di level APBN atau APBD untuk tadi penanganannya itu entah longsor, entah banjir, entah kebakaran hutan. Nah yang itu yang memang saya pikir harus dilihat oleh pemerintah baik di level pusat ataupun daerah bahkan sampai tingkat desa ya karena ada dana desa itu secara holistik gitu. Cuman kan yang lagi-lagi tadi ya kita memang terlalu luas dan terlalu banyak. Belum lagi tadi ada kepentingan politik dan bisnis. Makanya saya pikir ini nggak bisa main-main lagi. Tadi Mbak Sekar juga udah mencatat ya. Ini kita tidak lagi perubahan iklim, tapi bagaimana juga bisa mengatasi respon-respon terhadap bencana-bencana alam gitu. Bahkan Pulau Jawa ya Mbak di dalam saya baca di RPJM itu
juga disinyalir juga akan ada problem soal krisis air gitu ya. Sedangkan kita sisi lain punya keinginan untuk melepas 20 juta hektar hutan gitu ya. Makanya jadi ini seperti apa sih sebenarnya pemerintah tuh mau kemana gitu ya. Saya pikir juga kebingungan pemerintah ini menurut saya ya, menurut kami di Fitra mungkin bisa terjawab ketika tadi pemerintah mau banyak mendengar ya suara-suara dari masyarakat. Tadi Mbak Sekar sudah menggarisbawahi ya, banyak praktik-praktik baik champion-championnya dari masyarakat yang kemudian punya hal-hal yang menurutnya bisa diimplementasi sebenarnya. Tadi menyinggung soal PS sedikit saja saya sampaikan gitu ya. Memang ini terlepas bagaimanapun perhutanan sosial ya. Kemudian kita kan punya target 12 ya, tapi kemudian baru terimplementasi 63% ya. Mungkin bisa meningkat lah ya. Cuman kurang lebih seperti itu. Tapi kemudian pemerintah itu malah justru pengen menambah luas perhutanan sosial. Memang secara kebijakan bagus saja ya. Dari 12 menuju 20 berarti ada peningkatan gitu. Tetapi yang jadi masalah kan yang target 12 aja belum tercapai gitu. Dengan kondisi kalau kita lihat di PS itu kan ada peringkatannya Mbak ya, yang penerima PS ya, dari mulai biru, terus perak, emas, terus terakhir itu apa namanya platinum gitu ya. Itu kebanyakan itu ya yang kecil-kecil gitu. Justru yang besar-besar enggak. Nah, sebenarnya pembinaan itu juga menjadi tanggung jawab lintas sektor lainnya gitu. Jadi tidak hanya Kementerian Hutan gitu, tetapi juga di kementerian lainnya. Tetapi kan nyambungnya ini gimana gitu. Nah, ini makanya pemerintah itu perlu sangat harusnya detail ya dalam membuat sebuah kebijakan, tidak hanya di level perencanaan tapi teknisnya itu bagaimana. Nah, ini yang penting gitu ya. Makanya saya harap juga dengan pendekatan-pendekatan tadi ya, partisipasi, transparansi juga terkait data dan sebagainya itu bisa mengejar itu gitu. Jadi jangan sampai hanya kemudian dia hanya ambisinya besar. Makanya kami bilang ya RPJM itu ya kalau dibaca ya emang indah gitu ya isinya. Tapi kalau kita lihat praktiknya di tingkat-tingkat rendah itu di tingkat-tingkat di bawah gitu ya di kabupaten kota itu agak berat gitu menjalankan. Nah, itu tentu butuh kerjasama lintas sektor tentunya gitu ya. Tadi udah cukup komprehensif ya pembahasannya, terutama soal ekonomi juga. Mungkin sekarang kita bahas soal inklusinya, inklusi sosialnya gitu. Nah, kita sering dengar kalau pembangunan di Indonesia itu kan sering ada kejadian-kejadian itu yang menegasikan kelompok rentan, terutama perempuan dan masyarakat adat. Sebut saja mungkin tadi ya seperti cerita dari Mbak Sekar, dari Greenpeace juga sudah diceritakan, kemudian mungkin kayak yang sekarang lagi heboh banget ya, proyek pangan di Merauke, pembangunan di Penajam Pasir, terus juga lain-lainnya gitu ya, yang sangat merugikan masyarakat adat. Nah, kalau memang inklusi ini ingin menjadi pengarus utamaan dalam kebijakan dan juga dalam RPJMN ini, bagaimana mungkin baik dari NGO maupun dari Bappenas melihat bahwa di tengah adanya ketidakkonsistenan apa yang direncanakan dari yang direalisasikan, ini bagaimana gitu? Apakah kita tetap bisa mengimplementasikan inklusi sosial ini dalam RPJMN? Aku berarti bertanya. Iya, mungkin tadi Mas Ardi juga Mbak Sekar sudah bilang RPJMN itu sudah sangat pasti memikirkan soal inklusi gitu ya, ya jelas gitu ya pasti kita dalam merumuskan kebijakan itu sudah pasti memikirkan kelompok rentan, masyarakat adat, perempuan gitu ya. Tapi memang fungsi kami gitu ya di Bappenas adalah fungsi pengendalian itu yang mungkin perlu kita dorong gitu ya, kita secara dari dalam gitu ya mendorong pengendalian. Sejauh ini kalau misalnya tadi berkata dengan inkonsisten, ya di semua hal menurutku antara perencanaan dan implementasi juga banyak yang terjadi inkonsisten. Tapi memang di Bappenas sendiri kami dalam perumusan kebijakan sudah pasti itu melibatkan itu semua. Kita tahu kita punya RUN GPI ya yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu ya, Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim gitu ya. Nah, itu kan salah satu bentuk implementasi atau bentuk kebijakan yang diwujudkan oleh pemerintah khususnya gitu ya. Kami bekerja sama dengan Kementerian Perempuan dan Anak ya. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu ya, untuk punya kebijakan itu. Balik lagi memang kami akan mengupayakan gitu dari sisi pengendaliannya, karena diceritakan sama
Mbak Sekar tuh sebenarnya masukan yang baik untuk kami gitu ya di Bappenas, bagaimana kami meningkatkan fungsi pengendalian gitu yang selama ini mungkin kami luput gitu ya dari fungsi tersebut, sedangkan fungsi perencanaannya sangat-sangat matang tapi kita tidak memperdalam fungsi pengendalian gitu ya. Itu yang memang perlu kami perkuat. Itu mungkin hal yang menjadi kenapa tidak ada inkonsistensi antara perencanaan dan implementasinya. Mungkin gitu. sedikit komentar juga dari saya gitu kan, selain jadi host juga sekaligus juga meneliti juga kemarin. Jadi kalau yang untuk Grant GPI ini kan memang sudah diluncurkan tahun lalu gitu, tapi untuk implementasinya kan juga belum kelihatan karena memang masih direvisi juga gitu sama Kemenpet 3A. Nah, ketika nanti sudah berlangsung, apakah ada titik tengah di mana aspirasi masyarakat gitu ya bisa langsung ketemu lewat Grant GPI ini? Itu bagaimana? Iya, jadi gini, kalau dari kebijakan yang besar, mungkin level kami, apalagi level hanya terkecil yaitu perubahan iklim gitu ya, isu lingkungan gitu ya. Nah, kami ada beberapa project-project yang support ke kami, khususnya ke Sekretariat LCDI gitu ya. Kami juga mendorong setiap kegiatan yang bentuknya support project itu pasti ada mendorong gendernya gitu ya, gender dan kita sebutnya GETSI ya istilahnya gitu ya. Jadi itu langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan gitu ya. Mungkin belum bisa menjadi satu langkah yang besar, tapi kami coba mendorong unsur-unsur GETSI itu bisa masuk ke dalam perencanaan, khususnya perencanaan pemerintah daerah gitu ya. Jadi proyek-proyek kami di Bappenas, khususnya di Sekretariat LCDI, terus mendorong bagaimana bentuk kebijakan gitu yang kami coba susun itu mempertimbangkan itu semua gitu. Jadi titik tengahnya, langkah kecil yang bisa kita lakukan adalah mendorong proyek-proyek untuk bisa fokus ke dalam unsur GETSI seperti itu. Oke. Nah, kalau dari teman-teman Greenpeace nih ya, Mbak Sekar ya, kira-kira apa yang harus diwaspadai oleh pemerintah sehingga nanti perencanaan pembangunan ini tidak merugikan kelompok rentan, terutama itu tadi perempuan, masyarakat adat, mungkin penyandang disabilitas juga, itu bagaimana? Saya tuh baru-baru ini sedang terpaku, hampir kayak mata saya merah dan saya pengen banget nangis ketika saya lihat ada ibu-ibu menghentikan menghentikan alat berat di Maumere. Video itu viral. Kayak teman-teman semua juga bikin, Sobat Fitra juga udah nonton gitu. Video itu membuat saya kembali sadar gitu bahwa ternyata kalau kita bicara lingkungan, orang yang paling sering muncul dan paling terdepan untuk kemudian memperjuangkan lingkungan itu adalah perempuan. Dalam hal ini ya kita tahu semuanya, yang tahu sumber daya makanan apa yang bisa diambil di rumah, yang tahu air lokasinya di mana, itu kan perempuan gitu. Dan mayoritas kelompok perempuan ini sayangnya hari ini masih perlu kita akui bersama, mungkin ya ini Mas Ardi, Mbak Arum, mereka nggak terlibat dalam konteks membicarakan kita mau mengelola sumber daya alam kita kayak gimana. Dan ini menjadi hal yang kemudian menurutku jadi titik paling penting kalau kita mau menilai transparansinya di mana. Jadi saya tuh sering bilang sama teman-teman saya di Greenpeace, kalau kita ngecek wilayah dampak lingkungannya seperti apa, kita tanya sama ibu-ibu di situ. Sama seperti kalau kita sedang tanya di situ mau ada perusahaan masuk apa. Kalau ibu-ibunya belum tahu, mayoritas sayangnya juga pasti nggak tahu. Jadi kalau itu obrolan itu siapa sedang mengusahakan apa misalnya dan nggak sampai ke ibu-ibu, mayoritas pasti itu berarti kita udah jelas nggak transparan nih project gitu kan. Dan ini sebenarnya mungkin bisa jadi cerita sederhana yang mungkin menurutku nanti aku nggak tahu bagaimana diterapkannya dalam konteks Grant GPI ya. Harapanku juga kayak gitu, informasi
kita mulai transparansi itu kan dari informasi ya. Informasi baik itu bentuknya proyek, bentuknya informasi, bentuknya mau penanganan bencana atau baik mitigasi maupun adaptasi, semuanya kan basisnya adalah informasi. Informasi itu sampai ke rumah tangga dan sampai ke ibu-ibu. Kalau ibu-ibunya tahu informasi itu, kemungkinan besar semuanya tahu gitu. Itu dulu yang pertama. Ini kita, Mas Ardi, sorry banget, aku masih belum sampai dalam level mereka bisa berkontribusi ya. Ini kita masih dalam konteks paling sederhana untuk memastikan bahwa informasi ini sampai. Karena kita imajinasi kita bahwa wah kita digital nih, semuanya bisa mudah diakses, tapi ternyata informasi soal pembangunan, rencana pembangunan, Mbak, itu masih susah banget dicapai gitu sama masyarakat. Tahun lalu waktu saya memperjuangkan bareng-bareng sama suku Auyu untuk tahu bahwa ini mereka tuh dapat tanah mereka itu dapat izin apa, itu masyarakat suku Auyu itu setiap hari mereka harus mengunjungi satu persatu dari dinas-dinas di kabupatennya, karena masuknya Bovendigul, ke Bovendigul. Tiap hari mereka datang. Itu bergerombol kan mereka, karena mereka kelompok adat. Dan mereka nggak dapat jawaban sama sekali. Akhirnya mereka tanya ke provinsi. Karena waktu itu belum, provinsinya belum mekar kan. Masih ke Jayapura, mereka ke Jayapura tanya, nggak dijawab pula, nggak ada yang ngasih tahu informasi itu. Akhirnya mereka tuh bilang, kakak ini bagaimana, kami nggak dapat informasi, kami belum benar-benar nggak tahu ini siapa yang mau masuk ke tanah kami. Akhirnya sengketa awal sebelum akhirnya jadi sengketa gugatan litigasi iklim, yang kami lakukan adalah sengketa informasi, cuma sekedar untuk tahu ini mau diapain sih tanahnya suku Auyu, ada project apa sih, ada berapa perusahaan nih gitu. Akhirnya, dan udah sampai mana prosesnya, AMDAL-nya udah ada belum, itu sampai sengketa informasi. Dan baru setelah sengketa informasi kita tahu, oh udah ada AMDAL-nya ternyata, dan dalam AMDAL tersebut ya masyarakat nggak dilibatkan. Nah, kalau Mbak Novia sendiri melihatnya bagaimana nih setelah mendengar penjelasan? Iya, menarik banget gitu ya. Memang ruang-ruang kecil ini yang sangat dibutuhkan dan perlu diciptakan gitu ya, karena memang semangat kami di pemerintah itu, kita tahu ada namanya peta helix gitu ya, bagaimana keterlibatan semua stakeholder itu terlibat dalam perencanaan gitu ya, nggak cuma kami pemerintah, ada akademisi, ada masyarakat sipil, lalu ada media gitu kan, ada swasta, private, bagaimana peta helix ini bersinergi gitu ya. Jujur kami di khususnya di Sekretariat Sedia Daya Direktur Lingkungan Hidup tuh senang gitu ya menerima rekan-rekan, terutama rekan-rekan mahasiswa secara terbuka gitu ya, untuk menyampaikan, berdiskusi dengan kami gitu ya, terkait dengan temuan-temuan yang tadi Mbak Sekar sampaikan ke kami, temuan Fitra juga sampaikan ke kami. Kami senang gitu ya untuk bisa ketika nanti membuat perencanaan itu tetap mempertimbangkan itu gitu ya. Terutama memang gender dan perubahan iklim ini kan sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu hal yang mungkin di pemerintahan itu penetrasinya belum dalam gitu ya. Tadi masalah kontrol dan manfaat masih sebatas itu belum sampai ke situ, masih partisipasi dan akses doang. Jadinya ruang terbuka ini yang ruang-ruang kecil ini yang sangat kita butuhkan gitu ya. Dan kami khususnya di Direktorat Lingkungan Hidup dan LCDA selalu berusaha melakukan langkah-langkah kecil gitu ya, karena sesuatu yang besar pasti dimulai dari sesuatu yang langkah-langkah kecil gitu, dari ruang-ruang yang kecil. Itu yang menarik, tapi juga yang perlu jadi catatan, karena memang apalagi perhutanan sosial ini ya cukup maju, jadi memang untuk data terkira gendernya sudah ada, tapi yang perlu diingat kembali bahwa ketika sudah bicara soal masyarakatnya langsung gitu ya, betul sudah ada Permen LHK terkait dengan perhutanan sosial ya. Perhutanan sosial terkait dengan representasi perempuan itu dalam PS, dan juga sudah ada 14 Dirjen PSKL ketika masih PSKL ya. Nah, tapi yang jadi kendala itu redistribusinya. Karena ini persoalan yang memang khas di lapangan gitu, yaitu mungkin ada budaya patriarki dan lain sebagainya, jadi perempuan kembali hanya menjadi tokenismenya aja.
Nah kalau dari Greenpeace melihat ya persoalannya seperti ini gitu, redistribusi peran perempuan gitu dalam PS, apakah bisa kita dorong gitu? Karena ini kan sangat level tapak gitu. Sebenarnya nggak cuma dalam level PS ya. Sebenarnya kalau kita mau, sebenarnya saya yakin kita sebenarnya cukup punya budaya yang cukup kuat melibatkan perempuan. Itu kenapa sampai hari ini perempuan masih pemegang informasi tadi gitu ya, yang tadi saya sampaikan. Jadi sebenarnya yang perlu kemudian di-assess adalah bagaimana kita memastikan informasi ini setransparan mungkin sampai dengan seimbang ke level tapak gitu. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah melibatkan semuanya gitu. Kadang-kadang dalam konteks tadi ya pengelolaan sumber daya alam, karena yang dianggap memiliki kuasa hanya laki-laki, akhirnya yang kemudian dilibatkan hanya laki-laki. Nah ini yang kemudian harus mungkin didorong gitu ya. Apalagi hari ini kalau kita bicara konteks sumber daya lahan, atau mungkin kita ngomongin Volu aja, itu kan jadinya agak banyak kementerian yang terlibat ya, Mbak Arum ya. Jadi karena ada kehutanan sendiri, lingkungan hidup sendiri, terus sekarang ada pengelolaan gambut dan juga mangrove ada di BRGM gitu ya, dan juga ada arena itu semua. Kita yang harus kemudian kita dorong adalah mereka punya mereka punya semangat nggak nih yang sama bahwa perempuan harus kemudian dilibatkan nih. Nah ini yang sebenarnya harus kemudian kita pastikan gitu bahwa ini kemudian ada di setiap kementerian. Kalau dalam konteks kita bicara soal krisis iklim, bahkan kelompok rentannya kan nggak cuma sekedar perempuan, karena kita punya anak muda, kita punya lansia, yang lansia ini yang programnya masih sangat sedikit kalau kita lihat gitu ya. Habis itu masih ada masyarakat adat dan juga kelompok rentan lainnya gitu. Nah ini yang kemudian harus terus kita pastikan mereka ini dapat informasi ini. Ini yang saya suka ngobrol sama teman-teman saya sendiri di Greenpeace gitu. Kita tuh secara komunikasi udah cukup inklusif belum sih? Apakah kalau kita ngomongin kampanye kita udah cukup buat anak-anak muda atau buat anak-anak bahkan gitu? Karena nantinya mereka yang akan mewarisi negara ini gitu, dan mereka tahu nggak bahwa kita hari ini ada dalam kondisi krisis iklim? Ini yang kemudian juga kita assess secara kita sebagai organisasi masyarakat sipil terus tanyakan ini. Kita selalu ngomong soal transparansi manajemen hutan, itu cukup transparan nggak sama orang di sekitar kita soal apa yang terjadi hari ini gitu. Jadi komunikasi masalah bahwa kita ada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kita dalam kondisi krisis, ini kemudian harus sampai juga di semua orang gitu, semua kelompok termasuk kelompok rentan. Karena dengan demikian mereka yang kalau mereka paham bahwa mereka dalam kondisi yang rentan ini masih harus menghadapi krisis iklim, harapannya mereka juga punya kesadaran untuk mempersiapkan diri. Dan ini yang dengan demikian harapannya adalah semakin banyak orang yang kemudian bisa kalau udah dapat informasi berkontribusi dalam bersama-sama kita menghadapi krisis iklim ini bersama. Berikutnya adalah bagaimana kita menanganinya gitu. Sebagai sebuah bangsa gitu ya yang besar dan yang sangat luas ini. Oke. Mungkin terakhir kali ini ya. Jadi kita masuk ke tadi sudah ada sedikit sih beberapa rekomendasi, tapi apakah ada lagi tambahan untuk terkait dengan solusi gitu? Mengingat kita akan menyambut RPJMN 2025-2029, bagaimana nih supaya kebijakan ini bisa berjalan lebih efektif? Dari saya mungkin ya, pertama ya tadi penegakan hukumnya. Karena tadi ya kita memang seringkali di isu penegakan hukumnya itu terlihat itu ya sifatnya masih administratif ya, belum ada sebuah upaya yang tegas yang memberikan efek jerah, sehingga juga kemudian tadi ya punya kontribusi tadi terhadap pencegahan deforestasi gitu. Yang kedua juga memang perlu memperkuat ya paradigma ya soal lingkungan itu seperti apa, karena memang kalau di kita ya Fitra ya bicara dengan
lintas sektor itu memang terkait deforestasi itu ya pro kontra gitu ya. Dari sisi pelaku usaha gitu menganggap ya itu suatu yang legal selagi tidak melanggar undang-undang gitu kan. Kan di sisi lain kan tidak hanya itu ya, kita butuh sesuatu upaya yang lebih, karena tadi konteksnya itu tidak hanya soal bagaimana kita bisa beradaptasi dengan isu perubahan iklim, tapi ini memang sudah darurat kalau bahasanya tadi Mbak Sekar gitu. Maka perlu ada upaya lebih, tapi tadi bagaimana tetap tidak mengganggu konteks ekonominya. Makanya memang ini saya pikir ya memang perlu didirjeni oleh presiden menurut saya. Karena kalau misalnya udah presiden yang turun tangan dan ini menjadi suatu yang dianggap penting, ini pasti akan menjadi lebih kuat gitu ya. Karena memang ini kan juga jadi sebuah etalase juga ya, hutan dan lahan itu di Indonesia di mata dunia gitu ya. Kalau kemudian itu tidak ada, apalagi yang bisa kita banggakan gitu kan ya. Karena memang itu yang memang menjadi kekuatan kita ya untuk melakukan sebuah negosiasi gitu ya, sebagai sebuah bangsa gitu ya. Karena memang tadi ya di tengah tadi ya kondisi global dan juga nasional juga cukup ada ini ya tekanan ekonomi gitu ya. Maka memang nampaknya perlu mengganti paradigma gitu ya, agar kemudian tadi ya yang berkelanjutan itu lebih kuat hingga tadi yang tadi Mbak Sekar bilang sampai generasi berikutnya itu bisa dinikmati. Karena keadilan itu kan juga harus lintas generasi ya. Makanya tadi tentu kami juga menyambut baik ya tadi dari teman-teman di Bappenas gitu ya. Nah, jadi PR bersamanya tinggal bagaimana tadi nih bisa tadi ya menjahit ya dengan sektor lainnya ataupun secara level di tingkat pusat dan daerah. Mungkin itu juga menjadi PR bersama ya Mbak ya. Sehingga tadi ya kebijakan iklim itu bisa serentak dan juga jelas gitu ya langkah-langkahnya. Jadi tidak lagi tadi, karena yang kami rasa tadi ya setengah hati gitu, di sisi lain pengen ini tapi kemudian melakukan itu gitu. Nah, akhirnya outputnya itu jadi nggak jelas gitu. Akhirnya tadi lagi-lagi yang kemudian dirugikan tadi masyarakat, kelompok rentan, terutama juga perempuan tadi yang tadi Mbak Sekar bilang punya dampak ganda gitu. Ada lagi mau menambahkan Mbak Sekar, Mbak? Jadi kami mengajak Sobat Fitra, rekan-rekan semua dari mulai CSO, terutama gitu ya, yang mitra kami untuk memberikan membantu kami gitu ya, mewujudkan keterwujudan RPJMN yang hijau, yang berbau berkelanjutan gitu. Jadi tanggung jawab besar mungkin kami memang di pemerintah tapi mewakili pemerintah tapi juga menjadi tanggung jawab besar bersama gitu ya. Jadi kami meminta dukungan kepada rekan-rekan gitu ya, masyarakat yang luas untuk bisa mendukung kami gitu ya, mewujudkan apa yang kita cita-citakan untuk 20 tahun ke depan. Kita tahu 2024 itu digadang-gadang menjadi Indonesia Emas. Semoga 2045 itu terwujud Indonesia Emasnya. Itu saya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Indonesia Emas tuh hari ini jadi mimpi yang luar biasa menurut saya. Saya sebagai anggota dari rakyat Indonesia, jadi bagian dari bangsa ini. Nah, itu pertanyaannya nih. Itu jadi hari ini jadi sangat pesimis sebenarnya akan bisa mencapai Indonesia Emas melihat krisis yang ada hari ini ya. Selain krisis iklim juga ada krisis ekonomi yang kemudian hari ini kayaknya pemerintah Indonesia juga sedang mengupayakan itu. Itu kenapa saya rasa pemerintah Indonesia mau 8% dan pemerintah Prabowo Gibran mau menyampaikan dengan cita-citanya lewat proyek lingkungan ada di under ekonomi hijau dan ekonomi biru, begitu kan Mbak? Kalau saya nangkep gitu, itu sebenarnya adalah kita nggak bertanya-tanya lagi kan, berarti bahwa lingkungan akan dilihat sebagai nilai ekonomis gitu. Nah, permasalahannya dalam konteks itu yang menurut saya ini sudah terinformasi belum ke masyarakat adalah, sudahkah kita sadar bahwa hari ini semuanya dinilai secara ekonomis gitu. Nah, dalam konteks ini saya menyisakan pertanyaan. Jadi biasanya boleh kan Mbak menutup dengan pertanyaan? Ini mungkin nanti bisa jadi next diskusi ya di Fitra. Bisakah kita semua mencapai keadilan iklim dan mempertahankan negara ini
dengan melihat lingkungan hanya dari sisi ekonomis. Itu saya rasa menjadi diskusi menarik nih nanti kalau Fitra mau bikin diskusinya, karena saya nggak punya jawabannya. Saya juga pengen lihat dari teman-teman seperti apa. Mungkin perspektifnya sih agak-agak akan susah ya. Dan dalam konteks kesusahan itu kita sebenarnya boleh pegangan kemana sih? Kita pegangan ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu menarik banget kalau sebenarnya bisa didiskusikan ulang. Nanti mungkin ada teman-teman dari Bappenas lagi atau mungkin teman-teman Fitra lagi. Kalau misalnya kita harus berpegangan kepada keyakinan bisa mencapai 8% dengan menjaga lingkungan tuh kita pegangan kemana? Dan data apa yang kemudian bisa kita jadikan pegangan? Itu kan pegangan tuh data, fakta, dan juga project ya, untuk bisa mencapai realitas itu. Gitu sih Mbak Rum. Kalimat besarnya RPJMN 2022-2029 bisakah kita mencapai keadilan iklim? Oke. Soalnya terima kasih banyak untuk diskusinya hari ini. Semoga perbincangan kita yang cukup panjang ini ada bisa menambah wawasan gitu ya bagi para sobat Fitra di rumah juga. Dan kita tetap harus lanjutkan, tetap pantau gitu ya supaya RPJMN ini berperspektif gender dan juga berkeadilan iklim gitu. Nah, sampai jumpa di episode Fitra TV berikutnya. Bareng-bareng ya. 1, 2, Salam transparansi.